Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Suci Fitriana dari Program Studi Sistem Informasi 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dalam mata kuliah pemrograman visual lanjut VB.NET. Langsung saja saya akan memperlihatkan database yang sudah saya buat. Di sini yaitu di SQL yang membuat database yang saya beri nama dengan DB UAS penjualan distro. Di dalam database ini saya membuat beberapa tabel, yaitu yang pertama ada tabel barang distro, tabel login, tabel pelanggan, tabel penjual, tabel transaksi detail, dan tabel transaksi header. Di dalam tabel-tabel ini saya membuat beberapa kolom. Di dalam tabel barang distro ada kolom kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, dan quantity. Dalam tabel login ada kolom username dan password. Dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Di dalam tabel penjual ada ID penjual, nama penjual, alamat, dan telepon. Di dalam tabel transaksi detail ada kolom ID transaksi, kode barang, kuantiti, harga satuan, dan total. Di dalam tabel transaksi header ada kolom ID transaksi, tanggal transaksi, ID penjual, ID pelanggan, ukuran barang, dan warna barang. Baik, langsung saja saya akan masuk ke VB.NET-nya atau Microsoft Visual Studio. Di sini saya membuat project dengan nama PRJ UAS. Terus ada nama saya yaitu Gita Suci Fitriana, dan nama saya yaitu 2019 0115 1017, dan nama project saya yaitu project penjualan distro. Di dalam project ini saya membuat beberapa form, yaitu yang pertama ada form barang distro, form login, form menu utama, form pelanggan, form penjual, form startup, dan form transaksi barang distro. Di sini juga saya membuat beberapa koneksi, yaitu yang pertama ada DB connection dan DS distro atau dataset distro. Di sini saya akan menjelaskan tentang DB connection terlebih dahulu. DB connection yang seperti ini, sintaknya memasukkan sintak di dalam public class DB connection. DB connection ini dibuat untuk mengkoneksikan data-data yang sudah saya buat di dalam SQL, di dalam database yang tadi saya tunjukkan, agar masuk ke Microsoft Visual ini dan masuk ke form-form yang sudah saya buat. Setelah itu ada DS distro atau dataset distro. Di sini terisi beberapa tabel yang ada di dalam SQL yang saya buat tadi. Di sini ada tabel distro, tabel penjual, dan tabel pelanggan. Isinya pun atau kolomnya pun sama seperti yang ada di dalam database yang saya buat di SQL. Terus pertama saya membuat form startup terlebih dahulu. Di dalam form startup ini saya memasukkan beberapa toolbox. Yang pertama ada toolbox label yang saya beri teks welcome. Terus ada toolbox picture box. Apabila ingin memasukkan gambar, tadi di sini saya tidak memasukkan gambarnya. Di sini terus ada progress bar. Terus ada label lagi yang saya beri teks copyright 8 Gita Suci Fitriana Sistem Informasi 2019. Dan juga saya menggunakan toolbox timer. Di sini saya ubah propertiesnya yang asalnya enable-nya adalah false menjadi true. Baik, di sini saya akan perlihatkan sintaknya. Sintaknya seperti ini. Saya mengklik 2 kali di dalam toolbox timer dan sintaknya seperti ini. Jadi untuk form startup ini
ketika kita masuk ke from startup, progress bar-nya akan berjalan dan ketika progress bar-nya selesai berjalan, akan langsung masuk ke from selanjutnya. Dan from selanjutnya itu yaitu adalah from login. From login ini dibuat untuk apabila from startup sudah berjalan dan langsung masuk ke from login ini. Untuk kita melanjutkan ke from selanjutnya, kita harus mengisi username dan password yang ada di dalam from login ini. Di from login ini desainnya seperti ini. Seperti biasa, saya beri label di atasnya dengan teks input username dan password. Menggunakan progress bar lagi di sini untuk memasukkan gambar. Apabila ingin memasukkan gambar, terus ada label lagi yaitu sebagai nama username, saya beri teks username dan password. Di sini juga saya menggunakan text box dengan name yang sudah saya ubah menjadi txt username, dan di sini juga saya menggunakan text box lagi dengan name yang sudah saya ubah menjadi txt password. Di sini saya menggunakan dua button yang saya ubah namanya menjadi btn login dan btn keluar. Untuk sintaknya saya perhatikan seperti ini. Di sini ada private button login. Saya memasukkan beberapa sintak. Apabila di sini, apabila kita nanti sudah berjalan from-nya sekitaran dan masuk ke from login ini, sudah kita mengisi username dan passwordnya, maka kita akan dilanjutkan ke from selanjutnya. Dan apabila ada username atau password yang salah, maka akan muncul akses ditolak dan tidak bisa melanjutkan ke from selanjutnya. Maka dari itu kita harus mengisi username dan password yang benar agar bisa melanjutkan ke from selanjutnya. Setelah itu saya juga memasukkan sintak di dalam private sub button keluar. Seperti ini, apabila kita mengklik button keluarnya, maka kita akan keluar dari from login ini. Terus saya membuat from selanjutnya yaitu from menu utama. From menu utama ini saya hanya memasukkan menu strip. Dalam menu strip ini, di dalam menu utama ini ada beberapa yang saya isi, yaitu ada file. Di dalam file ini ada exit. Jadi apabila kita mengklik bagian ini, maka kita akan keluar dari menu utama ini, from menu utama ini. Terus saya membuat master dan ada 3 master yang saya buat, yaitu ada master data barang, data pelanggan, dan data penjual. Di dalam data pelanggan ini, apabila kita mengklik data barang, maka akan masuk ke from barang distro yang sudah saya buat. Terus apabila kita mengklik data pelanggan, maka akan masuk ke from pelanggan. Dan juga seperti apabila kita mengklik data penjual, maka akan masuk ke from penjual. Terus juga ada transaksi, di dalamnya ada transaksi barang distro, yang apabila kita mengklik transaksi barang distro, maka kita akan masuk ke from transaksi barang distro. Untuk sintaknya saya buat seperti ini. Yang pertama, saya memasukkan sintak di dalam private sub exit seperti ini. Jadi apabila kita mengklik exit, maka akan langsung keluar dari menu utamanya. Di sini ada private sub master barang. Nah, apabila kita mengklik master barang, maka akan langsung masuk ke from barang distro. Di sini juga private sub master pelanggan, sintaknya seperti ini. Dan apabila kita mengklik master pelanggan, maka akan langsung masuk ke from pelanggan. Di sini ada master penjual. Maka apabila kita mengklik master penjual, maka akan langsung masuk ke from penjual. Di sini ada private sub transaksi barang distro, yang apabila kita mengklik transaksi barang distro ini, maka akan langsung masuk ke from transaksi barang distro.
Selanjutnya saya akan membahas tiga master yang sudah saya buat. Yang pertama ada from pelanggan terlebih dahulu. From pelanggan seperti ini desainnya. Seperti biasa saya menggunakan label untuk memberi namanya di atas, yaitu data pelanggan. Sebagai teksnya data pelanggan. Di sini ada picture box lagi apabila kita ingin mengisi dengan gambar. Di sini ada saya memberi beberapa label lagi dengan teks yang saya beri ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Di sini juga saya menggunakan beberapa text box. Di sini yang atas saya beri text box ID pelanggan, TXT ID pelanggan. Di sini TXT nama pelanggan, yang ini TXT alamat, dan di sini ada TXT telepon. Saya menggunakan juga group box. Di sini juga ada button, 3 button yang saya buat, yang saya ubah namanya menjadi BTN simpan, ini BTN hapus, dan BTN keluar. Ini saya menggunakan group box lagi. Dan di sini saya memberi juga data grid view. Jadi apabila kita memasukkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon, dan kita mengklik simpan, maka akan langsung tersimpan di dalam data grid view ini. Seperti itu. Dan apabila kita ingin menghapus, tinggal mengklik hapus dan keluar apabila kita keluar dari form pelanggan ini. Jadi saya akan melihatkan sintaks yang sudah saya buat. Sintaksnya seperti ini, ada public class from pelanggan, ada private sub from pelanggan, ada private sub kode otomatis. Kode otomatis ini dibuat untuk apabila kita masuk ke form pelanggan, maka ID pelanggannya akan langsung muncul secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mengketik ID pelanggannya. Terus ada get auto, ada private sub kosong, ada private sub TXT pelanggan, TXT ID pelanggan, terus ada private sub chat pelanggan, ada button private sub button simpan. Nah, apabila kita mengklik button simpannya akan langsung tersimpan data-data yang sudah kita buat. Di sini juga ada update apabila kita ingin mengupdate data yang sudah kita simpan. Di sini juga ada get data pelanggan, ada private sub TXT nama pelanggan, TXT alamat, TXT telepon, dan ada private sub button hapus. Apabila kita mengklik button hapusnya, maka data yang kita pilih untuk hapus maka akan terhapus. Terus sebelum kita menghapus, kita mengklik button hapusnya, maka akan muncul dulu Anda yakin mau delete, dan pilihannya ada yes, ada no. Apabila kita mengklik yes, maka data akan benar-benar terhapus, atau no, maka data tidak jadi dihapus. Terus yang terakhir ada button keluar. Seperti biasa, apabila kita mengklik button keluar ini, maka kita akan keluar dari form pelanggan ini. Terus saya membuat form master yang kedua, yaitu form penjual. Form penjual ini desainnya sama seperti form pelanggan, seperti ini, menggunakan label, menggunakan picture box, dan menggunakan beberapa label yang saya beri nama dengan ID penjual, nama penjual, alamat, nomor telepon, dan juga menggunakan beberapa text box. Yang ini saya ubah name-nya menjadi TXT ID penjual, yang ini name-nya menjadi TXT nama penjual, yang ini menjadi TXT alamat, dan yang ini menjadi TXT telepon.
juga menggunakan group box dengan button yang sama, yaitu button simpan, button hapus, dan button keluar. Yang button simpan saya beri BTN simpan, yang button hapus saya beri nama name-nya button hapus, dan yang ini saya beri nama BTN keluar. Di sini juga ada group box lagi, dan di sini sama juga ada data group view. Sama seperti from pelanggan, di sini apabila kita mengisi data ID penjual, nama penjual, alamat, dan nomor telepon, dan kita mengklik simpan, maka data akan masuk ke data grid view ini. Dan sama juga apabila kita ingin menghapus, kita tinggal mengklik hapus, dan sama juga apabila kita ingin keluar dari from penjual, kita tinggal klik button keluar ini. Untuk sintak juga hampir sama seperti from pelanggan. Seperti ini, ada from public class, from penjual, ada private support from penjual, ada private subquery otomatis sama seperti yang from pelanggan. Ini dibuat untuk agar ID penjualnya muncul secara otomatis apabila kita menjalankan from penjual. Terus ada private subject auto, private sub kosong, private subtext di penjual, terus ada private subject penjual, private sub button simpan, sama juga apabila kita mengklik button simpan, maka data akan langsung tersimpan ke dalam data grid view. Terus ini juga ada update apabila kita ingin mengupdate data. Terus di sini juga ada private sub get data penjual, private sub texting NM penjual, private sub txt alamat, private sub telepon itu ya. Dan di sini juga ada private sub button hapus. Apabila kita ingin menghapus data, kita tinggal mengklik button hapus. Apabila kita mengklik button hapus, yang muncul pertama yaitu ada tulisan Anda yakin mau di-delete, dan apabila kita ingin delete, kita mengklik yes. Apabila tidak jadi menghapusnya, kita tinggal klik no. Terus ini juga ada private tab button keluar. Apabila kita mengklik button keluarnya, maka kita akan keluar dari form penjual. Terus setelah itu saya membuat form master lagi, yaitu form saya beri nama form barang distro. Di sini form barang distronya desainnya seperti ini. Yang pertama saya beri toolbox binding navigator, terus ada group box lagi, dan ini ada beberapa label yang saya pakai dengan teks yang saya beri nama kode barang, nama barang, quantity, jenis barang, dan satuan. Di sini juga saya menggunakan text box juga, beberapa text box dengan name yang saya ubah menjadi ini, yang ini txt kode barang, yang ini txt nama barang, yang ini txt quantity, yang ini txt jenis barang, dan ini txt satuan. Ini saya menggunakan group box lagi, dan di sini ada data detail juga. Jadi hampir sama seperti form pelanggan dan form penjual. Untuk kita memasukkan data-datanya, kita harus mengisi terlebih dahulu. Di sini kita mengisi kode barangnya, nama barangnya, quantity, jenis barang, dan satuannya. Maka apabila sudah terisi, kita tinggal klik item simpan yang ada di atas. Maka data akan langsung terisi di sini, di data grid view, data list. Terus saya akan memperlihatkan sintaknya terlebih dahulu.
Untuk simpan untuk sintaknya seperti ini, yaitu ada public class from barang distro, ada private sub from barang distro, dan di sini saya memasukkan data grid view agar nanti data yang tersimpan akan langsung masuk ke data grid view. Di sini juga saya membuat sintak di dalam private sub save. Jadi apabila kita ingin men-save data yang sudah kita buat, kita tinggal mengklik icon simpan yang ada di atas tadi. Setelah itu saya membuat from transaksi. From transaksi ini dibuat agar nanti data-data yang sudah dimasukkan agar masuk ke tabel transaksi detail dan transaksi header di dalam SQL. Di sini saya menggunakan label lagi juga. Saya menggunakan label dengan teks yang saya beri nama transaksi barang distro. Di sini juga ada picture box apabila ingin memasukkan gambar dalam picture box ini. Di sini juga saya memasukkan beberapa label lagi yang saya beri teks dengan nama nomor transaksi, tanggal transaksi, ID penjual, ID pelanggan, ukuran barang, dan warna barang. Di sini juga saya menggunakan text box yang saya beri nama teksi no transaksi. Di sini juga ada DC tanggal transaksi yang saya buat agar nanti pas dijalankan tanggal transaksinya langsung muncul sesuai dengan tanggal kita mengisi data tersebut. Terus di sini saya menggunakan combo box dengan saya beri name yaitu CMB ID penjual, dan di sini bawahnya CMB ID pelanggan. Saya juga menggunakan text box lagi dengan name yang ini menggunakan TXT nama penjual, yang ini TXT nama pelanggan. Di sini juga saya menggunakan text box lagi yaitu dengan saya beri name nama teks ukuran, dan yang ini teks warna. Saya juga menggunakan beberapa grup box lagi, dan saya menggunakan beberapa button dengan yang ini saya beri name BTN simpan, yang ini BTN hapus, dan BTN keluar. Dan juga saya menggunakan grup box lagi, dan saya juga lupa menggunakan data grid view. Di sini apabila kita mengisi data-data yang atas ini, mengisi nama transaksi, tanggal transaksi, ID penjual, ID pelanggan, ukuran barang, dan warna barang, maka datanya akan masuk ke dalam tabel header. Dan apabila yang di data grid view ini datanya kita isi, maka datanya akan masuk ke tabel detail. Saya akan memperlihatkan beberapa sintak yang sudah saya buat. Sintaknya seperti ini, ada public class from transaksi barang distro. Ada private sub from transaksi barang distro. Di sini ada beberapa sintak yang dipanggil. Terus di sini ada private sub penjual. Di sini ada private sub CMB ID penjual. Di sini ada private sub pelanggan. Di sini ada private sub CMB ID pelanggan. Di sini ada private sub TXT no transaksi. Di sini juga ada private sub cek transaksi distro. Ada private sub kosong. Ada private sub button simpan.
Jadi apabila kita mengklik button simpan di sini, maka data ini akan yang ini maka datanya akan langsung masuk ke transaksi header, tabel transaksi header. Dan kita juga bisa mengupdate data apabila kita ingin ada yang diubah atau diupdate di dalam data yang sudah kita buat. Terus ada private sub simpan transaksi detail sini. Di sini dibuat untuk apabila kita ingin memasukkan data agar masuk ke dalam tabel transaksi detail seperti ini. Jadi di button simpan juga di sini dipanggil yaitu simpan transaksi detail agar nanti ini juga bisa berjalan apabila kita mengklik button simpannya. Itu ada delete juga, ada select, ada insert untuk memasukkan datanya, ada update juga untuk mengupdate datanya. Sama seperti yang header juga. Di sini juga ada private sub kode otomatis sama apabila kita ingin apabila kita menjalankan from transaksi barang distro ini, maka ID transaksinya akan langsung muncul secara otomatis. Terus ada juga private sub get auto, private sub data grid view. Private sub data grid view-nya ada dua. Yang pertama data grid view cell and edit. Yang ini data grid view current cell dirty state change. Di sini juga saya membuat syntax private sub button hapus yang seperti biasa apabila kita mengklik button hapus maka data yang kita pilih untuk hapus akan terhapus. Dan juga apabila kita mengklik button hapus maka akan muncul terlebih dahulu Anda yakin data mau delete. Dan kita tinggal pilih yes atau no. Apabila ingin menghapus, benar-benar menghapus, tinggal klik yes. Apabila tidak jadi menghapus, kita klik no. Di sini juga ada private sub button keluar yang apabila kita mengklik button keluarnya maka kita akan keluar dari from transaksi distro itu. Terus yang terakhir ada private sub transaksi barang. Sintaksnya seperti ini. Jadi itu saya sudah menjelaskan from-nya dan sintak-sintaknya. Sekarang kita tinggal untuk menjalankan from yang sudah saya buat. Silakan memperlihatkannya. Yang pertama akan langsung muncul from startup terlebih dahulu. Nah, ini from startup-nya kita tunggu sampai pembahasannya selesai. Setelah selesai, akan langsung masuk ke from login. Di from login ini kita harus memasukkan username dan password agar kita bisa melanjutkan ke from selanjutnya. Misalkan saya masih isi username-nya dengan nama kita, yang passwordnya misalkan saya salahkan dulu terlebih dahulu. Apabila saya mengklik login, maka akan langsung muncul akses ditolak karena password saya salah. Ketika kita klik OK dan kita harus benar-benar mengisi username dan passwordnya dengan benar. Nah, bila sudah benar password dan username kita klik login lagi, maka akan masuk ke from selanjutnya yaitu from menu utama. Di menu utama ini saya membuat file exit apabila kita ingin keluar dari menu utama ini. Dan saya membuat 3 master tadi. Di sini kita langsung aja kita masuk ke from pelanggan terlebih dahulu dengan mengklik data pelanggan. Klik data pelanggan. Nah, langsung muncul data pelanggannya.
dan ID pelanggan muncul secara otomatis. Di sini langsung ke nomor 5 karena saya sudah mengisi 4 data. Langsung saja kita isi dengan nama misalkan alamatnya misalkan Karawang. Di sini nomor teleponnya kita isi dengan ini. Tinggal kita klik simpan. Nah, maka data akan langsung masuk di sini. Nah, ini kita langsung masuk. Dan apabila kita ingin mengupdate datanya, misalkan ada data yang salah kita isi, kita tinggal panggil lagi nomor ID yang ini kita update. Kita panggil, kita enter langsung data yang tadi sudah diisi ada lagi muncul. Kita tinggal ubah misalkan alamatnya salah. Harusnya sekarang misalkan sekarang dan kita tinggal klik update. Maka data tersebut akan langsung terupdate. Yang tadinya alamatnya Karawang menjadi Cikarang. Ini. Terus apabila kita ingin menghapus data yang sudah kita buat, kita tinggal panggil lagi data yang ingin kita hapus. Misalkan ini, kita panggil dan langsung ini, dan langsung kita klik hapus. Maka akan muncul ini terlebih dahulu data yang ingin mau di-delete. Apabila kita tidak jadi menghapus, maka tinggal kita klik no. Apabila kita ingin benar-benar menghapus, kita tinggal klik yes. Klik yes, maka data langsung terhapus. Kembali menjadi data dan yang kita perlu isi kembali menjadi ID yang kelima. Seperti itu. Kita apabila kita ingin keluar dari form pelanggan, kita tinggal klik keluar. Yang kedua, master yang saya akan perlihatkan yaitu yang from penjual. Kita tinggal mengklik data penjual ini dan akan langsung masuk ke from penjual. Nah, sama seperti yang from pelanggan, kita tinggal memasukkan nama penjual, alamat, dan telepon karena ID penjual sudah muncul secara otomatis. Dan juga ini juga sama langsung ke nomor 5 karena saya sudah mengisi 4 data lebih dahulu kemarin. Terus kita tinggal enter, kita isi nama penjualnya misalkan Sono. Alamatnya misalkan Kawali. Terus nomor teleponnya misalkan ini. Terus tinggal kita simpan, klik simpan, maka datanya akan langsung masuk ke sini datanya. Kawali ya. Sama juga seperti form pelanggan tadi, apabila kita ingin mengupdate data, kita tinggal panggil nomor ID yang ingin kita update datanya. Misalkan ini ternyata alamatnya bukan Kawali, misalkan datanya Kelari. Maka kita tinggal ubah yang harusnya kita ubah dan kita klik update. Maka akan langsung berubah. Yang tadi alamatnya Kawali sekarang menjadi Kelari. Terus kita tinggal apabila kita ingin menghapus datanya, kita tinggal panggil lagi ID penjual yang ingin kita hapus, terus kita tinggal enter. Masuk, terus tinggal kita hapus. Klik button hapus, terus akan muncul Anda yakin mau di-delete juga, maka kita tinggal pilih antara no atau yes. Apabila no, kita tidak jadi menghapus. Apabila kita mengklik yes, berarti kita ingin benar-benar menghapus data yang kita pilih. Kita ya hapus. Apabila kita mengklik no terlebih dahulu, no, maka data tidak jadi terhapus. Apabila kita mengklik yes, maka data akan langsung terhapus. Seperti ini. Berarti data dimulai lagi dari nomor 5 dan data sudah masuk 4. Yang tadi yang kelima sudah terhapus. Seperti itu, apabila kita mengklik button keluar, kita akan keluar dari from penjual. Di keluar from master terakhir yang saya buat yaitu from barang distro.
Caranya tadi tinggal kita klik master, terus klik data barang, maka akan langsung muncul from barang distronya. Seperti ini, saya sudah mengisi beberapa data, 4 data. Nah, di sini untuk from barang distro saya tidak munculkan secara otomatis. Jadi kita tinggal, apabila kita ingin mengisi data, kita mengklik icon add new ini ya di atas. Nah, baru kita isi data-datanya di sini. Misalkan kode barangnya saya beri nama P0001. Terus nama barangnya yaitu topi Korea misalkan ya. Terus kuantitinya 4. Jenis barangnya topi. Satuannya pikis. Seperti ini. Itu sudah kita isi dan kita ingin menyimpannya, tinggal kita klik icon save yang ini. Nah, data langsung tersimpan di sini dengan kode ini T001, nama barangnya topi Korea, jenis barangnya topi, satuan pikis dan kuantiti 4. Benar. Nah, apabila kita ingin mengupdate datanya, ada data yang salah ternyata, kita tinggal pilih lagi aja yang kita update. Misalkan yang ini, tinggal kita tunggu ini kita tinggal klik di sini. Misalkan yang ini saya ingin ubah ya. Misalkan kuantitinya bukan 4, misalkan kuantitinya 6. Nama barangnya bukan topi Korea, tapi topi cowboy misalkan. Cowboy. Ini saya tinggal klik icon save lagi. Data sudah langsung terupdate. Yang tadinya nama barangnya topi Korea menjadi topi cowboy, yang kuantitinya 4 menjadi 6. Seperti ini. Terus apabila kita ingin menghapus data, kita tinggal pilih lagi aja mau data mana yang kita hapus. Misalkan data ini lagi, dan kita tinggal mengklik icon delete, maka data akan langsung terhapus. Datanya langsung terhapus dan kembali ada 4 data saja. Seperti itu. Terus kita tinggal keluar apabila ingin keluar dari from barang distro ini. Terus saya akan memperlihatkan from transaksi barang distro. Klik di sini, terus langsung akan muncul from transaksi barang distronya seperti ini. Di sini sudah langsung ke nomor transaksi ketiga, karena saya sudah mengisi beberapa data, itu 2 ya, dan saya isi 2. Kita lihat di detailnya. Yang detail sudah terisi 2 seharusnya. Kita lihat. Nah, sudah 2. Di hidup pun sama sudah 2. Nah, sama seperti ini. Sudah 2 yang terisi. Terus di sini kalau ingin mengisi datanya, kita langsung saja. Ini kan sudah secara otomatis nomor transaksinya muncul. Kita tinggal klik enter. Tanggal transaksinya juga sudah terisi. Langsung saja kita pilih ID penjualnya. Misalkan yang ini, maka akan langsung muncul nama penjual. Nah, ini nama penjualnya langsung muncul. Dan juga ID pelanggan kita pilih langsung nama pelanggannya muncul. Terus ukurannya kita tinggal tulis ukurannya, misalkan ukuran barangnya misalkan 38. Nama warna barangnya misalkan merah. Terus sebelum kita klik simpan, kita mengisi data di sini dulu.
Nah, di sini kita pilih kode barangnya, misalkan kode barangnya ini S002. Satu nama barangnya langsung muncul, satuan juga langsung muncul. Untuk kuantiti kita isi sendiri, misalkan kuantitinya 2, harganya misalkan 200.000. Seperti ini langsung kita enter, totalnya akan langsung muncul. Setelah ini sudah terisi semua, kita langsung klik simpan. Nah, seperti ini, apabila kita ingin membuktikan apakah data sudah masuk, maka kita tinggal lihat di sini. Nah, headernya kita lihat, nah data sudah langsung terisi. Ini yang ketiga, terus yang detail kita lihat juga. Nah, data juga langsung terisi seperti ini. Setelah itu oh ya, ini juga nomor transaksinya langsung ke nomor 4 karena yang nomor rekeningnya sudah terisi tadi. Apabila kita ingin mengupdate data, kita tinggal panggil sama juga seperti yang from pelanggan, from penjual. Kita tinggal memanggil data yang ingin kita update, misalkan yang nomor 3. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin ubah ukuran barangnya, misalkan bukan 38, misalkan 40, warnanya juga merah merah marun, misalkan bukan merah doang, merah marun. Terus di sini misalkan kode banknya bukan S0002 tapi S001, misalkan seperti ini. S001 misalkan ya, maka akan langsung kita update saja. Misalkan sudah seperti ini yang kita update, maka kita lihat apakah sudah terupdate yang di detailnya. Nah, di sini tadi kode barangnya asal S002 menjadi S001. Terus di sini juga yang di header apakah sudah terupdate. Ternyata sudah. Yang asalnya tadi ukuran barangnya 40, terus yang asalnya ukuran barangnya 38 sekarang menjadi 40. Yang asal warna barangnya hanya merah sekarang menjadi merah seperti itu. Terus kita tinggal masuk lagi. Apabila kita ingin mengupdate data, kita tinggal mengklik, tinggal memasukkan nomor transaksi yang ingin kita hapus datanya. Misalkan nomor 3 tadi. Nah, seperti ini sudah dimasukkan semuanya. Terus tinggal kita klik di button hapus. Maka akan langsung muncul tanda yakin mau di delete, sama juga seperti yang tadi. Apabila kita ingin menghapus dan kita tinggal mengklik yes, apabila kita tidak jadi menghapus, kita tinggal klik no. Atau saya langsung yes saja. Setelah apakah data sudah terhapus, nah ini juga langsung kembali lagi menjadi nomor transaksi yang ketiga. Kita lihat di database-nya apakah yang ini kembali 2 lagi, berarti yang nomor 3 sudah terhapus. Header, di detail, ya data juga sudah terhapus. Sudah seperti itu. Nah, tinggal kita bila kita ingin keluar dari form transaksi barang di stok, kita tinggal klik keluar, button keluar ini, maka kita sudah keluar dan kembali lagi ke form menu utama. Dan apabila saya sudah menjelaskan semuanya, ada tiga masker tadi dan transaksi juga sudah, kita tinggal keluar. Apabila kita ingin keluar dari menu utama ini, kita tinggal klik exit, maka akan langsung kembali keluar.
seperti ini. Oke. Hmm. Saya sudah menjelaskan semuanya. Baik, mungkin hanya sekian yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.